I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Tiur Ayu Permata Kisna dengan NIM D1B1222341 kelas 04 alih jenjang. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Mega Rizky Makassar, tepatnya Fakultas Farmasi, program studi S1 Farmasi. Nah, tentu saja pada ajang belajar kali ini saya akan membawakan konten yang berkaitan dengan dunia kefarmasian. Pada video kedua saya ini, saya akan membawakan konten yang berjudul Hospital Pharmacy and Service Professional atau pelayanan farmasi di rumah sakit. Baik, sebelum kita masuk materi, saya mohon kepada teman-teman yang sempat menonton video ini agar dapat memberikan like dan juga men-share video ini kepada teman yang lainnya agar video ini dapat dijadikan sebagai media atau tempat pembelajaran bagi kita semua. Nah, jadi kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih rumah sakit itu? Baik, rumah sakit menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, baik secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan juga gawat darurat. Nah, pada standar pelayanan kefarmasian ini terdapat 5 poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, yang dimana di sini terdiri dari tahap pemilihan, tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan juga administrasinya. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatannya. Kemudian yang kedua yaitu tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, dan juga analis farmasi. Yang ketiga yaitu pelayanan farmasi klinik yang meliputi dari pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat dan penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, visit, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan juga pemantauan kadar obat dalam darah. Yang keempat yaitu pengorganisasian, di mana pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menggambarkan uraian tugas, fungsi dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Dan yang kelima yaitu pengendalian mutu pelayanan kefarmasian, di mana untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus dilakukan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian yang meliputi monitoring dan juga evaluasi. Selanjutnya yaitu tugas instalasi farmasi rumah sakit. Yang pertama, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai dengan prosedur etik profesi. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai efektif, aman, bermutu, dan efisien. Yang ketiga, melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai guna memaksimalkan efek terapi dan keamanan serta meminimalkan risiko. Yang keempat, melaksanakan komunikasi, edukasi, dan informasi serta memberikan rekomendasi kepada dokter, perawat, dan pasien. Yang kelima, berperan aktif dalam komite atau tim farmasi dan terapi. Yang keenam, melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pelayanan kefarmasian. Dan yang terakhir, memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit. Nah, bagaimana sih sistem pelayanan farmasi klinik di rumah sakit yang terdiri dari ada rawat jalan, rawat inap, dan juga instalasi gawat darurat? Yang pertama yaitu pada pasien rawat jalan. Pasien atau keluarga pasien memberikan resep kepada petugas dengan dilengkapi voucher. Yang kedua, petugas farmasi melakukan screening resep yang terdiri dari screening administrasi, farmaseutik, dan juga klinis. Yang ketiga, petugas farmasi menginput resep pada aplikasi rumah sakit. Yang keempat, untuk obat yang tidak tersedia, petugas menghubungi dokter penulis resep untuk minta saran substitusi di mana obat yang diresepkan sesuai stok yang tersedia di depo farmasi instalasi gawat darurat. Yang kelima,
Apabila dokter tidak menyetujui saran substitusi obat, petugas farmasi wajib meracikan obat tersebut di apotik, klinik, atau rumah sakit terkanan. Untuk resep yang tidak jelas atau tidak terbaca, petugas segera menghubungi dokter dan minta konfirmasi kejelasan resep tersebut dengan menyebutkan nama pasien serta menyertakan nama obat yang tidak terbaca tersebut. Berikutnya, petugas farmasi melakukan peracikan obat dan penulisan etiket dengan mencantumkan nama pasien, tanggal penyiapan, nama dan dosis obat, dan tanggal kedaluarsa serta aturan pakainya. Petugas farmasi melakukan peracikan bila dalam resep tersebut ada dosis racikan, mengecek kembali nama obat, jumlah obat, dan dosis obat sebelum obat diracik. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan ulang sebelum melakukan penyerahan obat dan bahan medis habis pakai. Dan yang terakhir itu, petugas farmasi memberikan komunikasi, informasi edukasi obat kepada pasien atau keluarga mengenai aturan pakai obat, indikasi obat, waktu pemberian obat, dan lama pemberian obat, dilengkapi nama dan tanda tangan petugas yang menyerahkan obat di kolom penyerahan serta pasien atau keluarga yang menerima obat. Selanjutnya, pelayanan farmasi klinik pada pasien rawat inap. Yang pertama, petugas farmasi menerima resep dari keluarga atau pasien. Yang kedua, petugas farmasi melakukan screening resep, terdiri dari screening administrasi, screening farmaseutik, dan juga screening klinisnya. Yang ketiga, petugas farmasi menginput resep dalam data aplikasi tersebut. Selanjutnya, petugas farmasi melakukan penyiapan dan pengemasan obat atau BMHP dengan menerapkan metode individual prescribing. Selanjutnya, obat yang tidak tersedia atau kosong, hubungi dokter dan minta saran substitusi obat yang diresepkan. Apabila obat tidak didapat diganti, petugas farmasi akan meracikan obat ke apotik rekanan. Untuk resep yang tidak jelas atau tidak terbaca, apoteker atau tenaga teknis kefarmasian untuk segera menghubungi dokter dan meminta konfirmasi kejelasan resep tersebut. Petugas farmasi menulis etiket dengan mencantumkan nama pasien, tanggal penyiapan, nama, dan dosis obat. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan ulang sebelum obat diserahkan kepada perawat ataupun keluarga pasien. Berikutnya, petugas farmasi memberikan komunikasi informasi edukasi obat kepada perawat atau keluarga pasien mengenai aturan pakai dan juga dilengkapi dengan nama dan tanda tangan tempat penerimaan obat tersebut. Dan yang terakhir, petugas farmasi memverifikasi dan menanyakan kembali apakah perawat atau keluarga pasien memahami atas informasi yang telah diberikan terkait dengan penggunaan obat. Dan yang terakhir yaitu pelayanan farmasi klinik pada pasien IGD, di mana pada tahap pertama, petugas IGD melakukan permintaan obat dan bahan medis habis pakai di depo IGD sesuai permintaan dokter dengan menyebutkan identitas pasien. Yang kedua, petugas farmasi melakukan penyiapan dan penyerahan obat sesuai permintaan petugas IGD. Dan yang terakhir, petugas farmasi melakukan rekapan permintaan pada buku pengambilan obat pasien berdasarkan identitas pasien. Karakteristik pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. Yang pertama yaitu berorientasi kepada pasien. Yang kedua, terlibat langsung di ruang perawatan rumah sakit. Yang ketiga, bersifat pasif dengan melakukan intervensi setelah pengobatan dimulai dan memberikan informasi bila diperlukan. Yang ketiga, bersifat aktif dengan memberikan masukan kepada dokter sebelum pengobatan dimulai atau menerbitkan buletin informasi obat atau pengobatan. Dan yang kelima, bertanggung jawab atas semua saran atau tindakan yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu menjadi mitra dan pendamping dokter. Perkembangan dan adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dapat menjadi peluang sekaligus merupakan tantangan bagi apoteker untuk meningkatkan kompetensinya, di mana apoteker yang bekerja di rumah sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Untuk itu, kompetensi apoteker perlu ditingkatkan secara kontinu agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Sehingga dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, diperlukan komitmen, kerjasama, dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi, serta seluruh pihak terkait. Baik, cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai Hospital Pharmacy and Service Professional. Semoga dengan adanya video ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.